pasti terbenam. Beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala SMA Sunan Derajat Sudiyo, Bapak Badrandes Muhammad Rafiq SH SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu perwakilan dari tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali murid, dan juga siswa-siswi perwakilan dari SMA Sunan Derajat Sudiyo. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan, kesehatan, umur panjang, sehingga bisa bertemu bersilaturahim dalam kegiatan diskusi aset yang merupakan salah satu kewajiban yang diselesaikan oleh calon guru penggerak di Wiswati. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan segala urusan, lebih khusus peningkatan pelayanan untuk putra putri SMA Sunan Derajat Sudiyo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, lebih khusus kepala sekolah. Di sini kami memohon izin, kegiatan pada pagi hari ini merupakan rangkaian daripada kegiatan calon guru penggerak, yakni mengadakan diskusi aset, di mana diskusi tersebut harus dihadiri oleh pimpinan lembaga, kepala sekolah, kemudian perwakilan dari Bapak Ibu guru, perwakilan dari tokoh masyarakat, wali murid, dan juga murid-murid. Dalam diskusi ini nanti akan dijelaskan oleh CDP Wiswati terkait dengan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Satu hal yang perlu kita pegang yaitu prinsip kita nanti tidak boleh membicarakan kekurangan. Kita tidak boleh membicarakan kekurangan atau defisit. Namun kita nanti bersama-sama membicarakan modal atau aset-aset yang ada di lembaga ini maupun di sekitar lembaga ini yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan program-program dalam peningkatan pelayanan terhadap murid dan juga pengembangan sekolah. Ada kurang lebih 12 aset yang kita bahas. Ada aset manusia, aset politik, aset sosial budaya, agama, lingkungan, dan masih ada beberapa yang lainnya.
lebih detail akan dijelaskan oleh Ibu Iswati dan juga sudah di free di form kertas yang sudah disediakan di jenengan masing-masing. Oke. Jadi saya harap nanti semuanya saja bisa aktif, terbuka, ya kan, mengusulkan, menyebutkan aset-aset apa yang ada dan kiranya target-target program apa yang bisa dilaksanakan dari aset-aset yang kita miliki. Oke, baik. Daripada notulen nanti untuk mencatat ya siapa yang memberikan usulan, dicatat namanya dan apa yang diusulkan. Jadi siapa dan apa itu nanti dicatat di notulen. Baik Bapak Ibu yang saya hormati untuk kepala sekolah, sebelum kita memulai rangkaian diskusi aset pada pagi hari ini, marilah kita buka, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah yang bahwanya kita niatkan, kita hadiahkan untuk para muassis, pendiri Yayasan Sunan Derajat Studio, serta seluruh keluarga besar SMA Studio, para ibu-gurunya, stafnya, bapak kepala sekolah, murid-muridnya, wali muridnya dan alumninya, yang seluruh keluarga besar SMA Sunan Derajat Studio. Kita hadirnya di sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih dan lebih enak dan tidak terganggu dengan mic. Kita bisa bebas berekspresi, maka tidak perlu pakai mic, lebih enak lagi. Baik, nanti sebelum penjelasan terkait dengan aset yang ada di sekolah ini yang dilakukan oleh CDP, maka selanjutnya kami minta untuk mohon kesediaan kepala sekolah untuk memberikan sambutan, motivasi dan harapan-harapan dari terlaksananya diskusi aset pada pagi hari ini. Dan hormat Bapak Ketua Sekretaris SKSPD dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du fa ya Allah. Yang saya hormati dan saya Bapak kalau saya menyampaikan dengan orang yang selalu memberikan motivasi semoga beliau ini diberi Allah sehat, walafiat, manfaat, berkah dan barokah. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Rasul Hakim yang saya hormati, bahwa kegiatan yang seperti ini insya Allah kami selaku kepala sekolah selalu memberikan membantu bagaimana orang itu memudahkan, melancarkan sehingga kegiatan itu akan tercapai. Tercapai ini butuh bersamaan, adanya wali murid, adanya tokoh masyarakat, adanya komite, dan adanya guru-guru yang membackup. Pada prinsipnya dari saling, tidak bicara paling. Kalau kita bicara paling, buat apa? Karena paling benar, paling menyalahkan. Sehingga kita butuh saling pengertian, saling memberi. Pada proses Iswati selaku sudah dalam lagi sudah menjadi penggerak. Lalu di pagi hari ini ada materi diskusi pemetaan aset sekolah. Insya Allah Sunan Derajat ini walaupun tidak angka 199,1 insya Allah sudah terpenuhi. Kalau aset semuanya aset sudah ada, tinggal nanti didata. Silakan Bapak Ibu juga menyampaikan supaya diskusi pada pagi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana yang bolehnya maaf dan Allah Amin. Hari ini acara diskusi kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang Bapak menyampaikan sambutan sekaligus motivasi dan juga ujangan. Tadi beliau menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung, mensupport dan memfasilitasi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Swati, mulai dari bahkan sebelum pendaftaran sudah didukung, disupport, didorong sampai berjalannya pendidikan kurang lebih hampir 9 bulan ya. Orang mengandung 9 bulan luar biasa lama sekali. Terima kasih Bapak atas support dan yang diberikan pada CDP tadi. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa mari bersama-sama kita niatkan semua itu dengan niatan ibadah agar semua itu bernilai amal ibadah buat kita yang bisa mengantar kita nanti pada akhirnya ke khotimah. Yang jelas kita akan menjadi orang-orang yang bisa manfaat dan juga memberikan manfaat barokah dan barokah untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Terus Bapak, terima kasih. Baik, berikutnya adalah penyampaian materi tentang aset-aset atau modal-modal yang ada di sebuah lingkungan atau proses pendidikan yang akan disampaikan oleh Swati selaku CDP Angkatan 27 tahun 2023. Ada Swati, dapat kami persilakan. Ini ya Pak? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati selaku pengajar praktek CDP Angkatan 27, khususnya pengajar praktek Salaja. Yang terhormat Bapak Ayu Taufik selaku kepala sekolah dan Asinan dan Studio, Bapak Ibu Dewan Guru dan undangan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi pemetaan aset, di mana ini adalah salah satu tugas saya sebagai CDP calon guru penggerak. Jadi mohon maaf Bu Swati di sini masih CDP. Untuk guru penggeraknya nanti setelah tanggal 10 insya Allah. Jadi ini adalah merupakan rangkaian dari tugas calon guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya melakukan pendampingan individu yang terakhir insya Allah Pak. Jadi insya Allah yang terakhir. Tetapi kedepannya saya tetap membutuhkan pendampingan dari Pak Hakim untuk tetap mensupport saya selaku guru penggerak. Baik, lanjut saya mulai saja nih. Saya mulai, kebetulan di situ Bapak Ibu sudah saya kasihkan print outnya, jadi monggo bisa dilihat di sini, bisa dilihat di situ, bisa di situ. Yang kita bahas di sini adalah tentang pemetaan aset di SMA Sunan Derajat Studio. Jadi aset-aset dalam sebuah komunitas biasanya kita itu menilai sebuah aset itu yang terpikir di benak kita itu hanyalah sesuatu yang berbentuk bangunan megah, yang berbentuk uang seperti itu saja. Mari kita ubah pemikiran seperti itu, bahwasanya aset itu ada yang bersifat biotik dan ada yang bersifat abiotik. Ya, sekolah biasanya kita memiliki aset yang saya jelaskan tadi, misalkan kita mempunyai gedung, kita memiliki lapangan olahraga, kita memiliki musola, kita memiliki ruang kelas. Iya, itu memang betul aset. Itu tidak salah, itu memang aset. Tapi
selain itu juga masih banyak aset-aset yang lainnya. Bapak Ibu, sebuah komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi yang kita rubah mindset kita di sini adalah jangan kita pernah berpikir tentang kekurangan. Apa yang kita miliki di situ, mari kita manfaatkan. Intinya seperti itu. Apa yang sudah kita miliki, mari kita manfaatkan. Jangan pernah berpikir saya misal ini adalah momen yang paling akan terjadi. Misalkan saya contohkan seperti ini. Mau akhir sana, ada penampilan menari misalkan. Tapi aset yang kita punya itu adalah hanya siswa. Kita tidak punya misalkan kostum dan lain-lain. Apakah kita akan berhenti menampilkan siswa ketika kita tidak punya kostum? Seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir tentang kekurangan kita. Padahal kostum itu bisa kita siasati dengan memodifikasi apapun yang sudah kita punyai. Misal pakai jari atau apa, kita memodifikasi, memanfaatkan tenaga ahli yang bisa dimanfaatkan. Apa sih definisi aset? Jadi aset adalah modal atau kekayaan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau sebuah lembaga dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Jadi kekayaan yang kita miliki itu namanya aset. Sedangkan aset sekolah adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Biotik itu apa sih? Biotik itu yang hidup. Jadi kita punya dua macam aset. Biotik itu yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup. Yang ada di lingkungan sekolah semuanya baik faktor biotik maupun abiotik adalah merupakan aset sekolah yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan program yang berdampak positif pada murid. Jadi apapun yang kita miliki, baik itu berupa makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah kita, baik itu benda-benda mati yang ada di lingkungan kita, semuanya adalah aset berharga yang harus kita manfaatkan. Maka biotik yang kita punya satu ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, semuanya adalah makhluk hidup. TU, tenaga pendidikan, paling murid, orang tua, pengawas sekolah, masyarakat yang ada di sekitar kita, dinas terkait dan pemerintah daerah, semuanya adalah aset sekolah yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua ada faktor abiotik yang tidak hidup. Biasanya kemarin saya juga berpikir bahwasanya aset sekolah itu ya kira-kira yang abiotik ini ya apa yang maksudnya kita fokusnya kalau faktor abiotik saja biasanya dari keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan itu yang kita jadikan pedoman sebelumnya. Saya kemarin sebelum menerima modul ini juga saya berpikir bahwasanya aset sekolah ya itu ya punya uang, punya gedung, punya sekolahan itu adalah aset utama. Tapi ternyata tidak. Jadi secara nggak langsung mindset kita itu harus dirubah bahwasanya apapun yang kita miliki harus bisa kita manfaatkan. Baik Bapak Ibu, aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi mari kita tugas saya di sini melakukan fungsi ini adalah yang pertama hasil yang kita inginkan pada diskusi hari ini kita bisa meningkatkan aset yang kita miliki di lingkungan SMA dan lembaga sosial. Itu adalah yang utama. Jadi untuk materi sedikit yang saya sampaikan ini hanya sebagai pengguna saja seperti itu. Jadi hanya sebatas pengetahuan awal saja. Ya kita pemahamannya nanti sama. Jadi ada beberapa aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah apa bisa kita sebut modal. Dan sudah saya katakan bahwasanya aset adalah bisa dikatakan sebagai modal atau kekayaan, modal manusia. Yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, namun dari lingkungan anak dan ilmu modal finansial atau keuangan. Ini adalah aset yang dimiliki dalam sebuah komunitas. Baik. Yang pertama kita bahas satu yang pertama adalah kita sudah punya modal manusia. Jadi di lembaga itu akan belajar sebuah ini kita sebutnya modal yang pertama yaitu modal manusia. Faktor biotiknya tadi kita punya manusia. Manusia yaitu sumber daya berkualitas, insan pada sumber daya yang sangat penting yang berkaitan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan kesejahteraan. Tapi yang bebas tidak bukan itu ya. Jadi di sini cara kita memanfaatkan aset yang sudah ada di sini semuanya ada, manusianya di sini banyak sekali. Ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan atau PU. Kita punya murid-murid yang berkualitas. Contoh kemarin saja kita sudah melakukan pemilihan duta putra dan putri. Saya bangga sekali kemarin itu. Lalu pertama kita adakan tapi hasilnya luar biasa sekali. Dan ternyata anak-anak kita ketika kita kasih kesempatan
Jadi itu adalah sebuah aset dan aset itu harus kita manfaatkan. Jadi pemanfaatan seperti apa? Dengan keahlian-keahlian manusia yang ada di sini, manusia yang ada di atas alam dari itu, kita manfaatkan keahliannya, kita cari keahliannya, kita manfaatkan untuk dapat mengembangkan program yang berdampak positif pada murid. Yang kedua, ada program sosial, di mana sebagai program dan aturan yang mengikat pada masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola pikir warga juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi modal sosial ini intinya kita bisa memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Ketika kita punya manusia, otomatis kita punya jaringan. Misal sebagai guru, kita mesti ikut MPMP atau kita mengikuti sosial-sosial yang lain atau keorganisasian yang lain yang itu bisa memberikan manfaat untuk pengembangan SMA dengan apakah organisasinya harus formal? Tidak. Organisasi apapun bisa, asalkan bisa memberikan manfaat. Yang ketiga, ada modal politik yang dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Modal positif kalau jangan salah paham. Jadi modal politik di sini maksudnya bukan kita untuk berpolitik, bukan maksudnya kita harus menjadi tim sukses sebuah parpol atau apapun, tim sukses pilgub, tim sukses pilkada atau lain seperti itu. Maksudnya modal politik di sini ketika kita mampu apa ya istilahnya, misalkan sebagai kepala sekolah dengan kewenangannya sebagai kepala sekolah menggunakan kewenangannya itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membawa dampak positif untuk SMA senang belajar. Jadi alhamdulillah Pak Rofik ini luar biasa untuk dalam hal modal politik ini kita sudah luar biasa. Pak Rofik ini mampu untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga yang bisa apa istilahnya menguntungkan untuk sekolah kita tercinta ini. Next. Yang keempat, modal agama dan budaya. Perilaku yang dasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik berperilaku karirnya maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Saya yakin untuk modal agama dan modal budaya di SMA Senang Belajar ini tidak diragukan lagi. Kita setiap momen agama, baik agama maupun budaya, kita sudah memiliki budaya-budaya yang setiap hari kita lakukan. Contoh, saya contohkan saja. Setiap hari Kamis kita sudah melakukan yang namanya hadir. Itu adalah sebuah modal agama dan budaya yang perlu kita lestarikan. Bila diperlukan, maka kita harus mengambil poin-poin penting dari kebudayaan yang sudah kita jalankan itu biar kita bisa membesarkan SMA Senang Belajar ini di kancah nasional. Atau misalkan ini dari SMA Senang Belajar ternyata koriknya itu adalah luar biasa dan menang di tingkat nasional atau apa, itu adalah sebuah modal agama dan budaya. Saya yakin budaya positif di sini sudah banyak yang kita lakukan setiap hari. Jadi mari kita nanti kita akan aset-aset itu. Jadi biar kita tidak punya aset hanya sekedar aset, aset saja. Yang kelima sudah jelas, modal fisik bangunan berupa bangunan sekolah, bangunan masjid, musola, lab komputer, kita punya semuanya insya Allah ya. Meskipun saya tidak membahas kekurangan kita, meskipun tidak sempurna yang dimiliki Pak Hakim, tapi insya Allah kita semuanya punya. Kita punya lab jahit, ruang jahit beserta mesin jahit dan manusia ahli-ahlinya juga sudah punya. Kita punya ruang kata bongkar beserta ahli-kata bongkar juga punya. Jadi bagaimana kita tinggal memanfaatkan semua yang kita punya itu saja. Kita punya dekelas. Jadi itu adalah modal fisik adalah yang terlihat, yang bisa kita lihat. Semuanya adalah aset. Kita punya lapangan, kita punya kamar mandi, itu semuanya adalah aset kita. Berikutnya modal lingkungan atau alam. Terdiri dari bumi, udara yang bersih, lalu taman, danau, sungai. Modal lingkungan berarti lingkungan di mana kita berada saat ini. Kita punya lingkungan yang luar biasa. Misalkan kita dekat dengan area persawahan, keluar sedikit saja di luar di utara gedung itu kita punya sawah, sawahnya orang sudah. Tapi karena lingkungan mendukung untuk misalkan proses pembelajaran biologi, berarti kita pun akhirnya bisa memanfaatkan untuk itu. Jadi kita punya modal lingkungan. Kita punya sedikit taman di depan kantor kita. Semuanya adalah lingkungan. Lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan di SMA Senang Belajar. Yang terakhir, modal finansial atau keuangan. Modal keuangan yaitu dengan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Kalau untuk modal keuangan kita sudah punya berapa saja. Mungkin karena anak kita juga kalau harus membayar SPP secara keseluruhan juga tidak mampu. Jadi modal keuangan kita hanya mungkin bisa dikirakan beberapa saja nanti ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah gambaran saja, gambaran sekilas tentang aset-aset yang memang bisa kita petakan untuk kemajuan SMA Senang Belajar Sugio, untuk pengembangan SMA Senang Belajar Sugio ke depannya. Jadi, mari kita petakan aset-aset itu. Sekiranya semuanya itu ada di sini dan bisa membawa manfaat. Ngerti nggih? Mungkin nanti di akhir saya akan menambah sedikit
program saya Pak Kakim. Jadi kemarin saya sudah membuat program dan insya Allah anak-anak mendukung karena sudah saya sampaikan di anak-anak, sudah sempat saya praktekkan di anak-anak. Barangkali nanti anak-anak bisa memberikan testimoni untuk itu, makanya hari ini ada beberapa anak yang saya ajak untuk memberikan testimoni tentang pembelajaran saya dan yang sudah saya imbaskan kemarin di hari. Baik Bapak Ibu, pada lembar kedua dengan sudah saya kasih pada lembar kedua dengan sudah saya kasih tentang draft pemetaan aset yang ada di SMA Sunan Derajat Sugiyo. Monggo dengan kesani. Jadi di situ ada beberapa aset, ada 7 aset draft yang kosong itu. Mari kita petakan. Jadi misalkan saya punya ngasih clue saja. Saya ngasih clue, monggo kita petakan bersama. Misalkan yang pertama kita pakai aset atau modal manusia. Silakan dilihat pada draft modal manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu dengan tuliskan di situ atau dengan kasih usul atau saran. Kira-kira yang kita masukkan pada modal manusia itu apa saja? Langsung untuk pendapatnya saja. Apa mengalir saja, nggak usah saya tunjuk dan nggak usah sungkan-sungkan. Kita bicara santai-santai saja. Monggo Bapak Ibu, kira-kira modal manusia ini kita isi apa? Monggo. Terima kasih Bapak Ibu, kita dengarkan penjelasan singkat terkait dengan aset yang kita dapatkan di pada kita. Untuk yang silakan menulis memberikan wacana. Tidak harus semuanya nih, dengan mengetahui ada apa di lingkungan kita ini dan sampaikan dan kira-kira jadi tolong tuliskan modalnya, asetnya apa dan sasaran programnya apa. Contoh, sebut saja kita punya lab tata boga, ini adalah aset satu, aset fisik. Nah, dengan tata boga ini bisa kita berikan program ekstra tata boga, mungkin gitu contoh. Nanti akan bermanfaat untuk sekolah di untuk student kita. Mungkin juga bisa, misalkan manusia kita mempunyai guru yang mengajar di MPS Sunan Derajat Sugiyo. Strategi pemanfaatannya mungkin nanti bisa dipakai untuk jalur rekrutan BPTB. Strateginya mungkin seperti itu Pak Lagi. Bisa juga. Itu juga aset. Ya, yang BPTB. Terima kasih. Tadi diajarkan lagi aset. Pertama ini tidak perlu saya untuk saya. Memang di perasaan tidak perlu memang kita melakukan. Memang itu kita data. Tapi yang mudah dari pakai dan kita perlu data buat kita langsung dapat. Itu kegiatan anak juga pakai. Kalau kegiatan di luar sekolah kan bisa jalan kita. Ada pikirannya mengadakan kegiatan sejauh pertama. Kita enggak. Anak kita kok enggak bisa seperti itu. Maka kita sebenarnya manusia di luar kita tidak di luar kegiatan kami enggak. Maka kita masukkan ada kegiatan buat tapi yang sekarang tidak yang mau dapatkan tahu daripada anak yang bisa dilihat dulu atau di mana masuk maka akan tahu dan dari rumah mari kita berkata ada kebanggaan dan itu pada coba kita bisa kembali kegiatan pada bukan tidak tapi kegiatan tidak akan itu akan tentang kegiatan kenapa kita akan tentang istilahnya kalau kita sekolah ini kegiatan juga tapi yang juga perlu ya untuk misalkan budaya apa ada masyarakat kenapa dia tidak ada kegiatan lagi saya juga ada terima kasih. Kalau saya boleh mengklarifikasi atau mengklarifikasi bahwa Anda ini menangkap bagi SMA kita ini SDM, pada guru yang memiliki kemampuan di bidang akademik, dan itu diharapkan bisa digunakan atau dimanfaatkan program-program ekstrakurikuler, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau bisa saya katakan cuma saya contoh saja, Bapak ini siapa yang melakukan apa di alokasi untuk program ekstra ini, biasanya akan bagus.
bahwa secara akademik memang swasta itu tidak bisa menyamai secara akademik. Tapi ketika muncul P5, ternyata anak-anak itu memang bisa, seperti fashion bisa, termasuk pencarian bakat itu mampu. Artinya mampu itu bisa bersaing dengan lembaga lain. Oleh karena itu pas mulai itu ada fashion, apa tuh? Ada kita sekolah lagi. Ada kaligrafi, ada kita sekolah. Itu anak-anak bisa dan mampu selain itu. Maka saya kemudian selalu menyimpulkan anak-anak ini kalau tidak belajar di kelas maunya di keluar saja, kan gitu. Kesimpulan saya, oh berarti anak-anak ada bakat masing-masing. Baik bakat kaligrafinya bagus dan juga bahasanya bagus. Dia juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin Bapak dengan Bu Juri itu menyampaikan bisa menjawab dengan baik. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan seperti bagaimana ekstra jahit itu diberdayakan keberdayaan sehingga menjadi pengembangan paling tidak murid itu bukan sekedar hanya menjadi saja, tapi bagaimana murid itu bisa menjadi pesaing agar muncul menjadi orang pesaing menurut saya itu. Jadi anak bisa dia saja, tapi dimunculkan menjadi desainer. Kami sudah mengutus Bu Julia selaku yang bisa ada sosial ini tolong dikembangkan, dibimbing, dikawal bagaimana anak ini dalam jumlah yang sekian ini ada yang mampu sehingga menjadi pesaing yang baik. Dan tidak di tingkatan SMA ini ada labelnya. Yang kedua, yang berhubungan dengan masa atau hubungannya dengan tata muka seperti dosen itu, sudah kami siapin tempat masak, alat kopi dan sebagainya. Minimal anak-anak itu kita kasih pembelajaran skill atau boleh dikatakan bahasa atau life skill. Ada keterampilan, ada yang kita saing-saingkan sehingga anak itu paling tidak mampu membuat jajan, membuat anak-anak kegiatan yang besok apabila bisa melanjutkan ke S1 sedang S1-nya juga tinggi, dia sudah bisa punya cukup ilmu terkait masalah tata muka. Yang lagi kita siapkan ada termasuk tadi sampaikan tadi itu termasuk kelas, mesin, sehingga ini kesiapan sekolah menyiapkan itu supaya bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan mempunyai keterampilan itu sehingga masyarakat nanti bisa apakah mendirikan bengkel, apakah mendirikan kelas, apakah mendirikan jahit. Tapi saya berharap anak-anak menjadi bos besar bukan sekedar menjadi tenaga, tapi minimal awal itu tenaga yang pada akhirnya adalah angka 9 tadi menjadi husnul khotimah bukan sama tidak, tapi sesuatu yang diharapkan menjadi baik dan lebih sempurna, bahasanya luar biasa. Maka itu Pak Bagus, terima kasih Kepala Sekolah. Kita memiliki yang namanya menjahit adalah kemudian asmanya di sini juga ada Bu Samsia sama ada Ibu Julia tadi memang ahli ya berkomunikasi di bidang Asian ada jadi asetnya. Kemudian beliau menambahkan di sini juga ada aset namanya di sini ada kata ini aset. Kemudian masih juga ada Ibu Nyatun ini juga berpotensi kata lengkap ada sisi ada manusia tentunya. Ini juga ada pas juga aset lagi sisi luar biasa. Jadi dikembangkan untuk jalan seperti itu. Terima kasih atas monggo Bapak Ibu yang lainnya apa yang bisa dengan sampaikan Ibu Dokter analisis silakan. Ini banyak yang tadi semakin bagus. Manusia yang mungkin boleh silakan jadi lain dulu di sini monggo silakan Iswati. Saya menambahkan ya modern manusia. Jadi kita juga memiliki kepala sekolah yang sangat semangat punya berbagai namanya politik sosial, juga kita sosial dan dalam politik yang ada. Saya mau memasukkan modern manusia kepala sekolah yang kompetensi. Yang kedua saya ingin masukkan kita juga punya guru beberapa kita sudah lulusan dari S2 di ahli S1 ada yang S2 saya kira itu juga sangat berkompeten untuk melakukan pembelajaran yang minat. Terima kasih di konten yang diidentifikasi modal manusia yang pertama bagi memiliki aset luar biasa yang ada di kepala sekolah dan memiliki kemampuan juga relasi komunikasi dan juga sosial jaringan yang luar biasa dan bisa digunakan untuk sekolah yang sudah digunakan kami sudah digunakan ya saya dapat apa yang bisa beliau dan sebagainya. Kemudian juga kita bagi yang memiliki guru ada yang sudah sampai S2 nanti bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya mungkin juga bisa ada program yang harus bimbingan untuk belajar khusus bagi bapak yang sudah luar sekolah bisa belajar atau pembelajaran yang kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi anak-anak dari saya ada itu. Pada kita ada sehingga melakukan kemajuan sekolah. Terus layanan kemas suami PAM PNN juga masuk. Karena ada kegiatan lain selain rapat itu masuk dari jalur komunikasi pengambilan keputusan bersama. Kalau ada masalah di dapat program dapat dilakukan. Itu masuk. Terima kasih Ibu Manten. Terima kasih teman tadi dia analisis ya ada politik yang ada di sekolah kita seperti ada beberapa kantor dinas ada kesempatan kesmas sekolah ini juga merupakan aset jadi bisa digunakan baik untuk program tertentu kerjasama tentunya ya bisa digunakan mungkin ada minimal kesehatan dan angkat target kesmas untuk minimal program minimal keamanan lalu lintas bisa dari kualitas polsek bisa saja kemudian ada juga di sini punya sebenarnya arah bu yang bisa digunakan untuk diskusi kolaborasi dan juga mungkin searching solution ya cari solusi dari masalah bidang yang ada luar biasa. Terima kasih analisis analisisnya kita tadi Bu Menteri Bapak Menteri siapa yang namanya saya disebutkan ini pokoknya saya sampai jadi semakin banyak semakin bagus nanti tinggal bapak pasal yang bukan mana yang akan digunakan oleh Jom pada depan bisa digunakan untuk menggunakan program untuk banyak saya mengembangkan monggo silakan bebas nanti langsung saya memberikan informasi tentang aset
kita di sini guru SMA sebagian besar itu suka bimbingan yang apa ya, karena kita di sini tuh FB ternyata itu suaranya ya itu sih yang suara sendiri karena kita jalan-jalan karena kayak ekonomi ya itu sendiri maksudnya ada tanya jadi sementara kami FB-nya itu benar kami iya ada bagian yang ikut FB sekarang iya Pak karena kan kita gini itu Pak kalau mungkin saya ya sudah tua mungkin sudah lama dan biasa itu aja yang saja karena semuanya sudah kenal lah sudah kenal tapi seperti misalnya yang baru hari ini ya misalkan saya data NGMG itu memulainya seperti sulit Pak karena yang pertama tidak ada namanya kita kan beda dengan pelajaran tidak ada namanya tapi kalau sama-sama selasa ada di Jumat ada di depan jadi akan kita seperti itu Terima kasih ada sahabat sebagai dosen MBP. Bila nanti banyak hal yang bisa didapat pada dulu, nanti saya bawa ke sekolah kita. Dan terkait dengan tadi, ya mana yang jalan, yang sudah diangkat, yang bukti, dan mungkin saran bagi guru yang dirasakan mungkin masih baru, sebenarnya tidak ada bedanya. Misal tidak ada bedanya, sama saja. Teman-teman juga sama saja. Bedanya mungkin kadang-kadang, nanti kalau saya kota, mereka punya nih, kita punya nih, ada yang sama, karena sama, kalau sama, salah satunya bisa nanti kita bisa membawa dengan baik. Terima kasih sudah mengatakan ada lagi sosial yang MBP. Intinya ini tentang masuk modal sosial atau lingkungan. Kita akan memiliki keterampilan menjahit. Nah, langkah baiknya itu bisa dimanfaatkan atau bisa dihubungkan dengan lingkungan sekitar kita. Kita kan ada silmi, ada Dengerman itu juga ada. Kemudian di Karangasem itu juga ada. Sugiyo juga ada Pak. Juga ada kan. Nah, itu alangkah baiknya anak-anak kita itu bisa langsung dibawa ke situ, supaya lebih ternyata dari keterampilan menjahit itu bisa ini loh. Bisa lebih sini itu bisa. Jadi supaya tahu ya, anak-anak tidak cuma lokalan dengan mayoritas saja. Iya. Cuma itu. Nah itu masuk sosial atau lingkungan. terima kasih Pak Samsul, ini luar biasa beliau mengatakan ada yang namanya profesi di lingkungan sekitar kita. Harapannya adalah nanti bisa dijalin kerjasama antara kegiatan ekstra passion menjadi di sini nanti anak-anak bisa mungkin magang dan praktek kita kelas khusus ya harusnya di masuk ke profesi bagus ini nanti bisa menambah pengetahuan lebih dalam kayak misalnya ahlinya gitu. Itu satu luar biasa. Jadi kebanyakan kan biasanya SMK nih teman-teman. Iya. Tapi tidak SMA. Itu ada profesi ya pasti. Nanti anak-anak yang punya sekarang jadi magangnya masuk ke profesi keren gitu. Ya, terima kasih Samsul atas pertanyaan luar biasa masuk ke awal. Saya akan ganti sosial ya. Di sini juga ada pasar. Nanti pembelajaran ekonomi bisa langsung dibuat. Contoh kita makan. Kalau bisa ini kasih pasar. saya tidak pernah berpikir seperti itu Pak tapi ketika saya berpikir itu kan jangan-jangan anak saya Pak saya itu pada tambah atau Nanti ada namanya. tapi saya pernah itu saya seperti Indomaret saja tidak pasar tidak pada tradisional Indomaret kan lebih apa misalkan pembelajarannya bisa 2 hari saya pakai pasar sama saya pakai pembelajaran pasar tambah nilai nanti dari Indomaret kan dapat seluruh itu mesti ada tulisan harga yang tidak kita sudah ada tambah nilai nanti saya ada dari guru SK tapi itu punya seperti itu Pak biar kita apa gimana gitu misalkan kalau memang sebenarnya kita nggak bisa misalkan nanti sangat dia memang seperti itu nanti dia membuat apa misalnya ke Ini nanti selesai nanti tinggal dia ilustrasi lagu dulu. Bisa dulu bersama dengan Bapak Ibu Asra, terus programnya. Jangan lupa sudah siap ada apa juga ada para sekolah. modal kita bersama dengan beberapa sekolah tinggal kita sendiri sebagai pengajar untuk apa untuk mengembangkan karena apa kita sudah fasilitasi ya tinggal kita sendiri contoh tadi sudah disampaikan sama Pak Samsul masalah pasar jahit tadi kalau anak-anak kami sudah bisa semua dan sudah menghasilkan barang kita bisa melihat ke pasar yang dekat kan kita hasilnya hasilnya Nanti ada demokrasi apa? bisa kita buka uangnya itu sendiri kita dijual kita pasar tadi Kami tidak menuntut angka 9. Kami hanya menuntut angka 7 sampai 8 ke bawah. Semuanya proses dilakukan. Lakukan yang terbaik, tapi konsep dalam ini. Karena ini membina, bagaimana? Jangan sampai kemudian rasa gaduh, rasa tertekan. Ini lakukan begitu. Kita siapkan semua fasilitas itu. Kita siapkan semuanya lah. Saya mohon kepada ibu kita saat ini selaku itu selaku baik benar-benar dengan tugas tadi. Bagi guru yang mengaku pembelajaran ekonomi, yang kita sampaikan nanti bisa dibahas bagaimana sekali pendampingan itu. Yang ekstra itu ekstra, yang bagaimana pendamping pada ekstra itu. Dan tidak mau nonton. Jangan ada sesuatu yang saya nonton. Mengasah pendidikan, kita masalah apa? Itu adalah Terima kasih Pak Asra, terima kasih Bu. Tadi ini masih paling menuju ya. Pak Asra sudah menyampaikan dengan hijau, dia sudah memberikan sedikit fungsi pada Pak Asra untuk mengatur jadwal bekerjasama kolaborasi dengan SK ya. Tentu saja program kalau sudah matang tinggal dilakukan kepala sekolah, hal yang dikerjakan tinggal dilakukan Pak. Luar biasa.
masalah dari gimana ada masalah bisa dipasarkan titik titik di berbagai pasar bisa kita mungkin ada acara di sana acara yang di luar sekolah kami di sana atau bukan di sana besok pas di sana kita membaca tentang terus kelima itu kemarin kita itu kita membuat sket. Anak-anak semuanya suruh buat sket, kreatifnya nanti dijual ke kakak-kakaknya yang mampu. Sudah itu. yang ini paling sudah ada fokusnya kasih label bekas Ya sudah pernah terjadi. Ya. Ada sih, monggo, ayo silakan semuanya. Tidak sih, ada mungkin tahu sesuatu kan enggak tahu. Yo, ayo Pak, kita bilang lagi. Yo. Silakan ada silakan. Lama saja. Disampaikan oleh Bu Swati baik modal manusia, sosial, politik, agama, budaya. Di modal manusia tidak dipungkiri dari beberapa kegiatan pengembangan diri siswa. Murid kita ini kan ternyata bermacam-macam keahlian dan kreativitasnya. Jadi kegiatan ini tinggal di pemanfaatan dan pemberian fasilitas kepada anak-anak kita. Sebenarnya anak-anak kita ini saat diberikan sebuah bahan mereka bisa mengolah. Jadi kita tinggal mengarahkan saja mau diolah seperti apa. Seperti diantaranya Pak Hakim, untuk tahun ini kita membuat duta sekolah. Tujuannya sekolah kita pada saat ada event di Lamongan, baik duta komunikasi atau YAYU, sehingga kita sudah punya anak yang potensi yang nantinya akan kita kirim ke sana. Itu diantaranya program-program yang rencana akan kita laksanakan. Yang kedua, terkait dengan modal sosial, mungkin bisa dijadikan sebagai penambahan di antara MGMP maupun daripada MKKS wali murid. Wali murid itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, mungkin bisa dilakukan pembuatan komunitas wali murid yang nantinya bisa juga digerakkan untuk kegiatan mendorong kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga seandainya sekolah punya gawe A, kita libatkan wali murid. Sehingga wali murid itu tidak hanya tahu dari anaknya, tapi juga mengikuti, mendampingi, terlibat dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya terkait dengan modal agama, Pak. Model agama ini jelas terkait dengan pembiasaan atau yang membudaya yang dilakukan secara terus-menerus. Terkait dengan pelaksanaan Pak Hakim kerjasama dengan tokoh agama sekitar itu sudah dilakukan baik di kegiatan hari-hari besar maupun event-event keagamaan. Termasuk di event keagamaan itu juga dimanfaatkan anak-anak untuk memunculkan bibit-bibit baru seperti Kiroah, seperti Bilal itu yang berguna di masyarakat, itu juga dimunculkan sehingga nanti di masyarakat akan terasa manfaat daripada lembaga yang daripada SMA Sunan Derajat itu sendiri. Terus terkait dengan kegiatan pembiasaan yang lain, sholat duhur berjamaah, duha, pembacaan Yasin Tahlil, apalagi kegiatan sosial, setiap hari Senin itu ada dana sosial Pak Hakim yang kita khususkan untuk anak-anak yang sakit atau anak-anak yang terkena musibah. Sekaligus ada event untuk kegiatan sosial, biasanya di Ramadan kita laksanakan bagi takjil, atau ada event daripada bencana alam kita juga melaksanakan itu. Sehingga pemanfaatan sarana atau modal yang ada itu bisa kita manfaatkan. Intinya kita harus membuat skema terkait memanfaatkan, mengkolaborasikan, mengembangkan terkait dengan fasilitas yang ada. Apalagi fasilitas fisik. Di fasilitas fisik untuk SMA Sunan Derajat, insya Allah kalau dari standar sarana Pak, itu semuanya sudah ada. Nah, tinggal pemanfaatan dan penggunaan bagaimana lingkungan sarana belajar itu bisa dilaksanakan, baik dari musola, lab komputer, perpustakaan, ruang kelas, lapangan, toilet sumber air, terus ruang OSIS, nah, termasuk itu Pak Hakim. Siswa kita tahun ini menjadi pengurus HIMO Kabupaten, pengurus ini HIMO. Salah itu di daerah HIMO Kabupaten. Itu salah satu prestasi yang perlu digambarkan bahwasanya siswa kita juga bisa berkompetisi di tingkat kabupaten. Itu Pak Hakim terkait dengan pengembangan yang perlu kita tambah. Yang jelas bagaimana membuat sikap siswa itu aman, nyaman, menyenangkan saat dia di sekolah.
pada saat ini wah luar biasa. Semuanya mayoritas senang. Jadi karena kegiatannya kan bakat dan minat lah di luar kegiatan. Itu lagi penambahannya. Terima kasih Pak Joko atas analisis tentang aset yang banyak sekali langsung profit Pak setelah ini ada senang saya mahasiswa di sana kita ada teman yang kita dari kemampuan relasi bagaimana tadi sementara mengarahkan kebijakan yang masih ada juga Pak Joko terus tadi ada juga program siswa sudah ada yang baru tidak sama sama program ini biasanya sekolah ketika ada event lahir jelek di sini beda di sini ada modal kegiatan dan tadi sosial tadi selain yang jadi tadi ada yang namanya modal kualitatif nah kita punya kualitatif maka tadi saya tanya di sekolah misalnya agar nanti tidak kegiatan selama dilibatkan secara aktif tidak sebagai tanggung jawab tapi juga terlibat sebagai pelaksana sehingga nggak sama milihnya di tinggi dan beragama tadi ada belajar sosial ada kemudian ada life skill diajarkan anak-anak ada tadi kita ada sosial dan juga di masyarakat dan memang menceritakan punya pendidikan yang dijaga jadi sebenarnya modal agamanya siswa biasa dan tadi ada fisik jadi semuanya sudah tersedia di sini tinggal bagaimana masing-masing yang berkewenangan ini bisa memanfaatkannya sebagai siswa kemudian guru kemudian mas bisa memanfaatkan cara fisik yang sudah disediakan oleh Pak Kasih secara terima kasih Pak beneran terakhir tapi uang ya alumni oh alumni ya nah ini segala sosial ya ada alumni ya alumni ya paling boleh ada alumni jadi segala sosial dirangkul bisa digunakan untuk sekolah ayo jadi siapa nih yang kebetulan mungkin yang mau menyampaikan hasil pertanyaan ada apa kita tidak tahu mungkin teman-teman kami ada salah satu orang yang bisa apa bisa digunakan untuk program boleh silakan dia apa bahasa singkat kalau Pak ini sudah buka baik nah monggo di sana itu silakan apa oh ada itu nanti ke mana kami bicara lain saja karena ini bisa karena kita bersama dari akda untuk dari anak-anak kita kan tidak bisa maksimal tidak bisa diharapkan tercapai kita tambahkan kalau pentingnya undang swasta itu kan lembaga swasta bisa maju mundur ke kantor kepala sekolah ketika mulai berjalan perbedaan yang tadi disampaikan sebenarnya yang benar malah dari suami dari suami dari Pak kita ternyata kita mencoba dari banding mana-mana kita semua melibatkan yang tetapkan kepala sekolah yang mudah komite karena kepala sekolah banyak bukan komite sebenarnya hanya paling penting menurut saya di mana-mana insya Allah sama bahwa swasta itu ya makanya ya selain kita ini tidak menjadi pemerintah kita menjadi kita oleh karena mandiri kita itu resmi ya terus ini kita kembangkan bagaimana kita cukup berhenti dari dunia kita tapi untuk kita sekali dulu mempunyai ilmu ke depan yang lebih baik tidak ilmu akan bisa jalan ilmu kompromi di masyarakat itu saya sekali makanya kan saya kan selalu tidak pernah saya harapkan dan saya harus ada silakan kamu punya pikiran kalau nanti kita fasilitasi sehingga mulut senang gitu mereka menurut kan sih senang dapat ilmu pelajaran dari sekolah karena biaya untuk mereka karena dari angka 1%. Yang lihat cuma 2%. Yang lihat 2%. Kalau yang lain apa tahu? Ya karena mungkin bicara keluarga, bicara masyarakatnya dan teman-teman. Tapi kan kamu menyimpulkan kalau bicaranya sekolah untuk pembelajaran ekstra, apalagi itu kelima itu malah saya sebut 2%. Masih. kasih apa sekolah monggo kalau saya ada kita ambil kesimpulan ada lagi boleh silakan mungkin masih ada pertanyaan oh ada ambil sekolah Kita lagi sambil mengambil kesimpulan dari saya ini, sedang kami jelaskan sekilas manfaat program dari Bu Siswati. Selama ini kita sudah program, dan programnya kita membuat program yang nanti bisa memberikan dampak positif bagi anak-anak yang bagi sekolah. Monggo bisa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan deh. Ini ada saya sebuah program, jadi nama programnya ini adalah modelnya adalah pengolahan program yang berdampak positif pada anak. Nah, ini nama program saya Bapak Ibu. Kemarin itu ini sudah saya sesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lingkungan baca kita. Nama program saya adalah cerdik terlahap. Saya pakai nama yang mudah diingat dan agak lucu gitu biar pesan seperti itu. Jadi cerdik terlahap ini adalah sebuah program intrakurikuler sama masuk dalam pembelajaran. Jadi dengan memanfaatkan media handphone sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas murid agar bisa menunjukkan kepentingan murid. Jadi latar belakang saya ambil ini karena mayoritas anak-anak kita itu ketika kita ajar itu sebenarnya itu bermain HP. Jadi itu latar belakang yang mendasar saya untuk mengambil program ini. Setiap anak siapapun yang mengajar dan apapun mata pelajarannya sepertinya anak-anak itu tidak bisa lepas dengan yang namanya HP. Akhirnya saya punya inisiatif bagaimana untuk HP itu bisa bermanfaat. Dan ketika kita masuk kelas tidak melihat anak-anak itu selalu pegang HP tapi dipakai untuk game online. Itu dan saya untuk mengambil program ketika bisa saya kemudian pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan minat belajar, mengoptimalkan HP untuk pembelajaran
Iya, jadi intinya saya ingin Bapak Kepala Sekolah, saya ingin mempromosikan dan mengajak semua dewan guru untuk melakukan program, setidaknya tidak semua, tapi ada beberapa guru yang mengikuti jejak langkah saya untuk memanfaatkan HP sebagai media pembelajaran. Alhamdulillah kemarin sudah saya terapkan dan saya sudah melakukan penindasan kepada mereka. Sepertinya anak-anak itu sangat enjoy. Jadi ketika memegang HP itu anak-anak materinya itu saya share lewat grup. Jadi ada yang berupa kontennya itu bermacam-macam. Anak-anak juga bisa menghasilkan berbagai macam konten. Ada yang berupa tulisan deskripsi, ada yang berupa video, ada yang berupa TikTok, ada yang buat TikTok barang, ada yang buat saya grafis juga ada. Jadi luar biasa. Ternyata anak-anak itu kemampuannya itu tanpa selama ini itu kita tidak menyadari. Ternyata anak-anak itu punya keinginan sendiri dan itu harus kita fasilitasi. Jadi kita itu ketika masuk kelas itu tidak apa ya? Kita masuk kelas tapi anak-anak sudah kok Bu Widi ya, ikut Bu Widi. Jadi kita tipsnya itu paling tidak kita tahu kemauan anak kalau maunya pegang HP. Oke lah kita kasih HP silakan pegang HP. Kami tidak melarang pegang HP. Jadi Pak Hakim, ini saya ada beberapa mungkin testimoni dari anak-anak karena saya sudah melakukan pembelajaran ini mungkin anak-anak FI atau yang kemarin saya lakukan pembelajaran itu di kelasnya ada Pak? Iya. Bentar, saya ada. Bisa ya di YouTube saya? Bisa ya di YouTube saya? Bisa ya di YouTube saya sudah saya pembelajarannya dan itu sudah saya hasilnya sudah ada semua. Ada yang berbentuk TikTok, ada yang desain grafis kemarin, ada yang iya, satu. Iya. 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 Ya, itu ada. Pas saya melakukan pembelajaran diferensial, yang pembelajaran selesai. Ya, bawa. Ya. Udah itu Pak, yang sering yang coklat itu punya saya. Itu yang kemarin Pak, berapa itu? Ada berapa itu? Saya share. Yang itu observasi kelas. Itu ada. Jadi membuat saya. Kegiatan observasi kelas. Yang di luar masa. Observasi. Atas main TV. Iya. Itu ada di mobil terakhir ada. Jadi itu salah satu pembelajaran yang nampaknya habis. Kebetulan saya kemarin itu yang saya chat di situ. Iya Pak. Jadi terakhir itu ada bentuk-bentuknya kebetulan kelasnya sama di sampai terakhir. Iya. Boleh Pak. Atas main. Jadi anak-anak itu ternyata cerdas sekali Pak. Ada ternyata ketika anak-anak membuat konten TikTok itu kalau kemarin kita buat konten TikToknya kan hanya gambar, tapi sekarang joget-jogetnya itu dikasih apa itu dikasih tulisan pembelajaran misalkan tentang puzzle. Jadi anak-anak itu sambil joget-joget tapi dia belajar bahwasanya puzzle itu ini, macam-macam puzzle itu ini. Jadi akhirnya sekarang sudah dipakai untuk belajar. Di sini untuk program ini yang saya manfaatkan aset di sini adalah yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia saya guru yang kompeten, yang kedua murid, yang ketiga kepala sekolah, dan tentunya bapak ibu lain yang tetap mendukung saya. Dan tanpa juga yang saya gunakan aset di sini adalah aset lingkungan karena lingkungan saya butuh ketika membuat konten butuh lingkungan yang bagus, butuh lingkungan pemandangan yang bagus seperti itu anak-anak juga bisa belajar di ruang kelas pemanfaatan HP dengan pemanfaatan lingkungan itu. Yang ketiga aset fisik yaitu handphonenya anak-anak dan aset politik yaitu kebijakan dari bapak kepala sekolah yang memberikan izin kepada saya untuk melakukan pembelajaran yang bermanfaat nanti seperti itu Pak Hakim. Jadi mulai bilang dulu besok berkali kalau ada anak-anak yang misalkan kelasnya minta HP sebagai jam pembelajaran monggo dikasih ulang mungkin bisa mengambil apa sisi positifnya dari keinginan anak-anak itu bisa kita karena kita bicara aset kita jangan bicara jelek-jeleknya kita ambil positifnya saja. Kali ada beberapa anak yang saya ada di sini bisa memberikan testimoni untuk pembelajaran saya yang sudah menggunakan HP dan juga mungkin saya waktu itu juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ganti dulu dari saya senang sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh memanfaatkan HP untuk pembelajaran dan untuk mencari sumber-sumber pembelajaran. Dan saya juga bisa menemukan pelajaran dari kawan saya sendiri berbentuk video, cerita, menulis, dan banyak-banyak praktek. Prakteknya tentunya membuat video TikTok, konten-konten. Saya hanya menambahi, saya dan teman-teman juga ikut senang karena pembelajaran di Maliha banyak menggunakan prakteknya daripada teorinya. Jadi anak-anak suka praktek, karena kan praktek tanpa teori itu ngomong kosong. Dan teori tanpa praktek itu sudah praktek tanpa teori sudah jadi ilmu. Teori tanpa praktek bagaikan ngomong kosong. Sudah.
Saya juga sangat senang sekali dengan pelajaran Bu Maliha karena medianya sangat bervariasi, bisa memanfaatkan HP untuk proses pembelajaran dan juga bisa mencari sumber pembelajaran, dan kita bisa mengumpulkan tugas dengan keinginan kita sendiri, bisa berupa video, foto, bercerita, membuat bagan, dan banyak praktek. Memang sedikit gambaran kepala sekolah, memang guru kayak ini kita membuat beberapa nyata karena dia mundur, yang kedua caranya jadi menggunakan model 3 ya, dan itu kan aku bahas program di mana pada saat nanti harus satu, memang dapat kedua di sekolah ini, yang kedua melihat aset-aset yang ada di sekolah ini, kemudian juga memberikan potensi murid dan juga dengan zamannya. Nah, untuk misalnya lihat, kami sebagai sebuah aset, kesediaan kebutuhan zaman sekarang, menyenangkan bagi murid dan bisa dimakan peningkatan pelajaran yang dan juga memang ketika pembelajaran itu harus memperhatikan juga, jadi yang namanya berdiferensiasi ada tiga macam, ada diferensiasi yang namanya diferensiasi konten, jadi itu untuk menyiapkan beberapa media pembelajaran. Jadi kayak menonton, itu slide saja, ada slide, ada praktek, ada poster-poster, ada kertas buat beberapa poin, macam-macam. Ini namanya konten, harus bervariasi, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Dan prosesnya juga macam-macam. Ini senang ada video, tampilkan video. Yang suka membaca, tampilkan textbook. Yang suka bergerak, kinestetik, tampilkan mereka bahan-bahan praktek. Jadi mana praktek? Itu berapa? Tapi yang luas harus belajar yang tidak dengan anak. Kemudian produk berkredit kita diminta kepada agar kita memberikan tugas yang mungkin dalam sama. Anak-anak yang bisa membuat video dalam bentuk video, yang sukanya nulis bisa dalam bentuk tulisan, yang sukanya speaking bisa dalam bentuk voice atau rekaman suara. Ini memang dibebaskan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya anak-anak. Ini harus diferensiasi dari awal, dari persiapan, proses sampai produk tugas-tugas harus sesuai dengan bakat dan gaya belajar anak. Visual, audiovisual, kinestetik, memang luar biasa. Ini tentu saja secara guru dalam pelayanan anak dan gaya belajarnya luar biasa. Namun semoga ini bisa dilihat sebagai sebuah kewajiban pelayanan dan tidak bisa memikirkan apa ya hak kalau tidak secara yang diberi yang mana gaji besar seperti organisasi ini pada pengabdian juga pengorbanan demi anak. Sedikit bermasalah sebuah program yang dirancang oleh Swati dalam rangka tidak hanya tugas tapi juga masuk praktek pas nyata untuk kebaikan anak sekolah. Semoga program ini akan berkembang, tidak hanya menggunakan hatinya untuk belajar dan juga mungkin absensi bisa pakai dari awal, jadi absen pakai drive, bisa berikut bisa absen. Kemudian pengumpulan tugas bisa langsung ke bisa jika memang dimakan dari awal sampai akhir kayak dengan digital tidak sangat. Ini juga sebagai bentuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Maksudnya aja pakai digital, pengumpulan tugasnya juga digital itu jadi bisa digunakan. Atau bisa lagi? Oke, bagus. Terima kasih Bu Sati yang telah merupakan satu program yang disebut dikatakan yang program ketiga nyata ya. Terima kasih. Semoga program ini terus berkembang ya. Berkembang terus nanti kami digunakan maksimal dari awal sampai akhir. Dan juga untuk Bu Sati berbagi tugas bersama-sama tidak bisa sendirian. Karena kemarin dengan diminta untuk membebaskan. Sayangnya hanya untuk satu guru. Ya, semoga nanti banyak Pak guru dari SMA belajar yang bergerak untuk bisa mendapatkan diri sebagai bergerak. Kemudian mulai kualifikasi yang bisa dilakukan kepala sekolah. Kualifikasinya harus punya NPTK, kemudian punya sendiri kali ya. Kalau NPTK dengan BMP sendirinya baru bisa cepat. Yang belum saat ini adalah minimal sudah pekerjaannya 5 tahun. Ini nama saya berapa kali bagus sebelum itu bisa tadi. Ini barangnya pelatihan dengan bulan gratis yang disediakan oleh pemerintah loh. Sudah kita kuasa bisa berikan bantu guru bisa memberikan komunikasi. Terima kasih. Mari kita ya kita ini kan sudah bahwa apa kan saja jika pada posisi tadi tidak perlu diingatkan namanya saling hubungan kita adalah saling kita sifat sosial kita saling ini apapun kan kalau tidak dilakukan ya kadang-kadang dulu yang satu dengan yang lain berbeda pegawai berbeda itu jadi perbedaan itu biasa saja tetapi saling menerima keadaan yang kita putuskan itu baru yang namanya jadi katakanlah misalnya banyak potensi buruk banyak potensi semuanya sebagai dari kita semuanya budaya yang kita semuanya mengatur yang bisa kita dia yang bisa makan dia tinggal sekarang bersama penting maka saya bisa sendiri kan itu pas saja sebagai pastor menyampaikan semuanya ini saling memberikan kontribusi pemahaman kan gitu jadi kita berbagi bersama dengan apa kemudian kita pahamkan pada semuanya setelah itu kita hayati kemudian sama-sama diamalkan artinya saling terus nanti menyampaikan pada yang lain sehingga nanti kalau misalnya siapa yang support saya support saya mereka dan support barangkali ada tahu lagi sehingga prinsip sederhana tadi
swasta itu kalau kita akan memasukkan siapa lagi? Karena kita masih betul-betul pada gunakan manfaat pengabdian dan memperjuangkan apa yang harus kita lakukan. Karena kami kan ini kadang-kadang kesulitan kita ini kadang-kadang dapat ini ya rumah tangga kerja sini yo tidak itu sesuai dengan MR. Sebetulnya ada TPP tadi, maka saya ini kan menata pelan dalam itu guru yang tidak dapat TPP ya manusia bukan saja kalau sudah tapi guru yang tidak TPP ya harus menyadari mereka dapat sesuai dengan apa. Tapi kan hasil itu kan hasil kerjasama artinya satu kemudian saling gimana ya karena itu untuk mana dari kita kumpul bersama ini gitu. Insya Allah ada masa perubahan dari kita ini itu saling memberi, saling menerima, saling menyampaikan itu nanti kita saja. Kalau kita tidak menerapkan itu motivasi tidak disampaikan kepada karena kadang-kadang nyampe pas saya ini kan butuh motivasi bagaimana pendampingan MTS itu, bagaimana pendampingan SMP itu, jadi menjadi full day, kemudian masyarakat itu menunjukkan anak sehingga jadi cepat, tapi akan berdasarkan apa yang proses, berdasarkan kemudian ini maksud saya kita diminati masyarakat tidak begitu, diminati masyarakat. Nanti itu butuh tempat harus layak, ada bukan ibadah, untuk rekreasi, jangan hanya pelajaran ke air, untuk olahraga, di sini siapa tajam aja, tapi minimal kita punya gagasan. Jadi ini kita kita punya gagasan, punya ide, punya narasi, punya visi, adapun tercapaian itu sambil berjalan, kan gitu. Tapi yang paling penting adalah mengeksekusi, kita ada gagasan, kan gitu. Lama-lama tiba dan eksekusi, sulap, biar masukan, pemahaman, semuanya pun dan nanti lakukan ini tambah baik, kita kan berjalan pun ada gitu. Kita ada kau ingat gitu. Tapi kan ya perlu adanya tetap bagaimana sekolah ini, jalan sekolah ini harus kita yohir. Demikian Pak. Mungkin dan kata-kata ini insya Allah terima kasih. Jadi terakhir ya. Masalahnya lewat spesial ada ujian berbagi. Ini bisa yang sudah dulu silakan tanyakan atau penjelasan pada yang lain. Ada tim yang sudah siap di TPP, bisa seperti RIS, bisa siap ke beliau, lebih apa nanti siap di TPP itu dia bisa rekod dan nanti akan kita membantu semua saran-sarannya yang bisa dilakukan. Baik, kami alhamdulillah diskusi aset pada ini sudah berlangsung sama-sama. Saya masukan analisis yang diberikan oleh Steve serta pada ini apa yang dibacakan sudah di dokumen di monggo. Yang jelas adalah semua ini merupakan pemerintahan dari sisi kita. Nah, diskusinya mana yang akan diambil yang dilaksanakan oleh sekolah khususnya yang dilakukan kepala sekolah. Terima kasih saya itu semoga segala kekurangan dan semoga diberikan manfaat untuk semua derajat di tahun-tahun mendatang khusus kita pada 2023-2024. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari